Gimana karir seorang Sutanto Hartono, Pak? Karir saya ini sebenarnya gado-gado, Pak. Jadi saya secara edukasi, saya ini adalah S1-nya di teknik kimia. Jadi sangat berbeda sekali. Nah, terus saya bekerja di P&G, Starting Point. Procter & Gamble. Pegang waktu itu adalah business development untuk product development, untuk shampoo produk. Nah, terus saya balik untuk ambil MBA. Nah, waktu itu saya juga nggak tahu saya tuh mau jadi apa sih. Ya, saya tapi ingat, saya tuh punya ambisi adalah one day saya pengen jadi CEO. Cuman saya sempat ditanya waktu itu oleh direktur saya di P&G, CEO kan nggak langsung ya, jadi kamu in the meantime mau ngapain? Saya bilang saya nggak tahu. Nah, terus saya ambil MBA. Nah, kebetulan saat itu kan lulusan MBA ini banyak dicari oleh kalau nggak management consultant oleh bank. Nah, saat itu ada konsultan yang sedang tahap awal sekali itu pengen mengembangkan bisnis di Asia Tenggara. Nah, tapi saya karena pengen balik Indonesia, satu-satunya yang memang saat itu dominan di Indonesia adalah Booz Allen. Jadi saya join dengan Booz Allen sebagai manajemen consultant. Nah, mungkin itu yang sangat mempengaruhi karir saya ke depan. Apa tips Bapak tentang kerja di perusahaan multinasional dan perusahaan nasional? Plus minusnya apa, dan apa saran Bapak untuk mereka yang mau milih? Misalnya mau melamar perusahaan multinasional atau nasional nih? Nah, yang penting ya, kalau saya melihat itu tidak ada dikotomi mengatakan mana yang lebih bagus, mana yang lebih jelek. Semuanya sekali lagi relatif itu. Nah, cuman memang mempunyai kultur yang berbeda. Kalau multinasional biasanya mereka itu cenderung sudah lebih rapi. Ya kan, jadi kita biasanya punya mirror yang ada di regional office. Nah, jadi support fungsinya ada, kita mau onboarding semua learning materialnya sudah ada, produknya pun maaf kata ya sudah jadi. Kalau lokal itu agak beda tadi, lebih fleksibel. Karena it's up to us kan, kita yang menentukan cookbook ya. Kita tadi mau bisnisnya apa. Contoh tadi kayak video apakah mau UC atau enggak terserah kita. Jadi jauh lebih fluid di situ. Nah, memang biasanya lebih agak serabutan saya. Ya. Tips buat anak-anak muda dalam berkarya. Nah, ini karena topiknya masalah anak muda ya. Mungkin yang saya ingin share ini adalah pengalaman hidup saya pribadi maupun pengamatan saya sebagai CEO dalam berinteraksi dengan tim, terutama tim-tim anak muda ini. Nah, satu yang saya ingin sharing pada Sobat Kibisa, terutama yang masih generasi muda ini adalah kita harus mempunyai suatu keberanian ya untuk percaya apa sih yang sebenarnya kita bisa kontribusikan. Dalam hal ini misalnya ke perusahaan yang kita sedang bekerja atau perusahaan yang sedang kita rintis ini. Nah, seringkali kita ini mungkin juga ini mix dengan budaya timur ya Pak ya, bahwa terjadi rasa sungkan. Saya ini kan cuman apakah asisten manajer ataukah manajer, jadi saya ini belum punya wewenang lah untuk melakukan perubahan-perubahan itu, jadi saya nunggu dari bos saya itu mau yang seperti apa. Nah, padahal ya sikap seperti itu pada akhirnya membuat orang jadi pasif. Nah, kita di level atas melihat anak buah kita ini selalu mencari siapa sih yang mempunyai suatu karakter yang dia ini proaktif, dia ini ternyata bisa untuk memberikan suatu ide, dia ini mampu untuk memimpin teman-temannya, istilah bahasa Jawanya cawe-cawe tadi ya. Dan itu penting, karena kalau kita melihat orang ini ternyata meskipun dia orang engineers, tetapi dia bisa berinteraksi dengan tim marketing dengan baik, sehingga interaksi antara engineers dan marketing ini justru koordinasi menjadi lancar gara-gara orang ini. Itu akan kelihatan gitu. Nah, dan justru elemen-elemen itu, kontribusi itu yang sangat kita dambakan di level pimpinan tadi loh. Saksikan webinar berkualitas lainnya hanya di Kibisa.